Ini adalah lanjutan dari cerita motoran saya, yaitu dari Bogor menuju Pulau Lombok sendirian ya cuy. Nah, setelah puas menikmati Gunung Bromo, saya melanjutkan perjalanan lagi menuju Bondowoso. Soalnya di sana ada kawan yang akan menampung saya selama 1 malam sebelum akhirnya saya nyebrang menuju Pulau Bali. Nah, dari Bromo untuk menuju Bondowoso itu jauh banget cuy. Kira-kira menghabiskan waktu sekitar 7 jam ya. Dan membuat fisik saya terasa capek banget. Soalnya saya bawa motor sendirian, tidak gantian gitu. Jadi ya lumayan terkuras fisik di sini. Setibanya di Bondowoso, saya disambut dengan kawan saya, yaitu Bang Aga dan kawan-kawan. Terima kasih ya Bang ya, banyak ada lemes, ada telah menampung saya selama 1 malam. Dan keesokan harinya saya melanjutkan perjalanan lagi, yaitu menuju Pulau Bali. Keesokan harinya saya melanjutkan lagi perjalanan menuju Pelabuhan Ketapang. Ini kondisi saya selama di kapal ya, yaitu dari Ketapang menuju Gilimanuk, sebelum akhirnya saya nyampe di Bali. sampai kapal Wak. Dari sini. Melakukan perjalanan jauh sendirian itu bukan hal yang mudah ya cuy. Apalagi kondisinya kayak saya, yaitu keuangan saya hanya pas-pasan dan minim relasi. Ya sangat sulit lah. Jadi kita benar-benar modal nekat lah. Kalau mati kita gak ada yang tahu juga kan. Di kampung orang gak ada yang tahu. Mungkin hanya melihat KTP sih. Tapi ya harus benar-benar disiapin fisik, mental. Harus benar-benar kita siapin matang-matang ya. Kalau keuangan sih saya hanya bermodalkan 1.700.000 ya untuk sampai ke Lombok itu. Ya hanya cukup untuk ongkos bensin dan penyeberangan aja, sama masuk ke kawasan wisata. Kalau untuk makan saya bekal Indomie 1 dus dan beras ya di keril. Jadi saya lumayan irit. Kalau pengen makan saya biasanya ya pinggir dulu di pinggir jalan dan buka keril terus masak gitu. Tetapi sesekali saya juga beli paling nasi sambal aja gitu. Ya biar keuangan saya cukup untuk sampai pulang lagi ke kota Bogor. Selamat datang Bali. Rasanya gak nyangka saya bisa sampai ke sini ya. Mungkin ini perjalanan ternekat saya motoran sendirian dari Bogor hingga akhirnya sampai ke Pulau Bali gitu. Dengan modal yang sangat minim. Pokoknya saya bangga lah sampai di sini. Setibanya di Pulau Bali, tiba-tiba si Jagur ngadat, yaitu putus rantai sebanyak 2 kali, sehingga saya harus bolak-balik masuk bengkel dan lumayan memakan biaya perjalanan saya. Setibanya di Bali, saya bingung mau kemana ya cuy. Soalnya di sini saya gak ada teman yang dituju, gak ada saudara juga, gak ada siapa-siapa lah. Sehingga saya akhirnya tidur di pom bensin selama 3 malam. Dan saya eksplor Bali lah, lumayan eksplor Bali dikit-dikit gitu. Ya saya jalan-jalan ke pantai dan lain-lain. Biasa hidup di kampung, datang ke tempat wisata seperti ini tuh menurut saya hal yang tabu banget ya. Kenapa banyak patung, banyak bule, banyak orang yang pakai celana pendek-pendek, itu menurut saya hal yang aneh bagi saya gitu.
Tetapi mungkin warga di sini emang udah terbiasa, soalnya kan banyak turis-turis dari mancanegara yang membawa kultur mereka ke kultur kita, yaitu terutama di Pulau Bali ini. Dan setelah istirahat lumayan lama di Pulau Bali, saya melanjutkan lagi perjalanan menuju Pulau Lombok. Soalnya di sana ada kawan, jadi saya lumayan lah bakal istirahat di kawan juga di Pulau Lombok. Ya sekalian numpang tidur lah daripada saya tidur di pom bensin terus ya. Rencana sih dari Lombok pengennya saya ke Gunung Rinjani ya. Tetapi gak tahu, mungkin lihat fisik saya mampu atau tidak untuk nanjak ke Gunung Rinjani. Setidaknya saya bisa nyampe base camp Gunung Rinjani lah, kalau gak bisa nanjak juga gitu. Mungkin itu udah mengobati rasa rindu saya untuk nanjak gunung. Ini adalah kondisi di Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Padangbai. Di sini tuh ngantrinya panjang banget bro, parah. Sampai saya ngantri 3 jam untuk naik kapal ferinya, dikarenakan banyak wisatawan asing yang akan menyeberang juga menuju Pulau Lombok. Jadi lumayan lama lah di sini. Tetapi gak apa-apa, di sini saya banyak kenalan. Saya juga punya kenalan orang asing ya, yaitu orang Australia yang ngajak kenalan ke saya. Ya lumayan lah. Oke, atas kapal menuju Lombok. Selama di kapal, saya ketemu sama orang Jakarta. Mereka semua traveling sekeluarga, yaitu berlima, dan mereka habis dari Pulau Bali dan akan menuju ke Pulau Lombok. Kalau mereka sih traveling kaya ya, bukan traveling gembel. Tetapi ya bagi saya traveling ini mengandung seni coy, seni kemiskinan. Jujur perjalanan ini tuh sangat berkesan bagi saya. Soalnya saya seumur-umur baru pertama kali naik kapal. Dan walaupun hidup di negara yang sebagian besarnya lautan, tetapi saya sangat jarang pergi ke laut gitu. Dan membuat saya ya seneng banget lah bisa menikmati keindahan lautan, keindahan pulau-pulau, dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi pengalaman yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Dan saya akan ceritakan ke anak cucu saya nanti, kalau saya akan punya cucu gitu. Dan kira-kira jam 8 malam saya tibalah di Pulau Lombok bro. Bener, saya di sini merasa tidak percaya gitu sama kemampuan bawa motor saya dari Bogor sampai Lombok. Untuk sampai ke sini itu membutuhkan waktu 7 hari ya saya. Soalnya banyak berhentinya gitu. Setibanya di Lombok, saya disambut dengan Paris, yaitu kawan lama saya. Ya lumayan saya numpang tidur di dia, dan saya diajak jalan-jalan lah, yaitu menuju Sembalun, yaitu jalur untuk menuju Gunung Rinjani. Niatnya sih saya pengen ke Gunung Rinjani, tetapi ya apalah daya gitu, soalnya fisik saya sudah tidak kuat di sini. Saya udah bener-bener capek, daripada dipaksain ntar malah saya kenapa-napa takutnya. Soalnya ya saya juga persiapan fisik untuk melakukan pulang gitu loh, dari Lombok menuju ke Bogor lagi, yang itu membuat beban tersendiri bagi saya gitu. Saya kuat atau tidaknya. Dan waktu saya itu semakin semakin berkurang. Saya cuti totalnya selama 15 hari. Sedangkan saya pas di Lombok itu saya udah hari ke-8. Ya, hari ke-8 saya mulai di Lombok. Jadi waktu saya juga lumayan tinggal sedikit lagi gitu loh. Belum prepare istirahat saya lagi pas nanti pulang. Soalnya nggak mungkin kan motor saya dijual di Lombok, saya pulang naik kapal, kan hal yang tidak mungkin gitu. Saya pada waktu itu masih sayang banget sama si Jagur yang ya sudah melanglang buana lah menemani perjalanan saya. Walaupun saya tidak nanjak Gunung Rinjani, tetapi tidak apa-apa, gunung gak akan kemana kalau kata orang Maya gitu ya. Gunung gak akan kemana, tetapi setidaknya saya merasa bangga saya sudah sampai di sini gitu loh.
Ya, saya sudah merasakan, saya sudah melihat Kepulauan Lombok yang menurut saya sangat indah sekali. Pulau yang sangat bersih, orangnya juga baik-baik, ramah. Pantes Indonesia itu adalah negara ramah gitu orang-orangnya. Emang bener cuy, kalau kita pergi ke kampung orang itu kita akan merasakan keramahan masyarakat terhadap tamu gitu yang datang. Mudah-mudahan perilaku kebiasaan masyarakat Indonesia ini tidak berubah seiring perkembangannya zaman, yang mana kultur-kultur dari luar negeri, dari orang asing itu masuk ke negara kita. Yaitu risiko dari tempat wisata gitu saat ini. Dan di Pulau Lombok juga itu banyak banget masjid ya. Masjid itu kira-kira nggak nyampe 100 meter satu ya, masjid gede-gede itu masjidnya bukan masjid kecil ya, bukan tajog kalau bahasa Sunda mah, tapi masjid-masjid besar yang pembangunannya pasti memakan biaya banyak. Tetapi emang bener bahwa Lombok itu adalah kota masjid, dan di Bali itu banyak sekali pura. Itu pertama saya heran gitu di Bali, kenapa orang diem megang bakar-bakar apa gitu, saya gak tahu. Pertama heran, sampai nanya saya ke orang-orang yang lagi diem sambil bakar-bakar itu, lagi ngapain gitu, soalnya saya gak tahu gitu, bener-bener gak tahu, bener-bener buta. Tetapi emang itu adalah ibadahnya mereka gitu, umat mereka, dan saya mungkin tidak tahu. Saya kurang pengetahuan banget, maklum bro, dari kampung, sekali lagi saya hanya dari kampung gitu. Mungkin ya dari Lombok saya akan melanjutkan perjalanan pulang ya, dan saya akan menuju ke Jogja dulu ke kawan saya yaitu Pak Eko di sana, dan saya akan ya jalan-jalan lagi di Jogja lah sebelum akhirnya saya pulang lagi ke Bogor. Setelah saya dari Lombok, saya balik lagi dan saya menuju ke kota Yogyakarta. Ya, waktu saya lumayan lama, yaitu masih ada 4 hari ya, hingga akhirnya saya mainlah ke Borobudur. Dan saya nginep di rumahnya Pak Eko. Terima kasih untuk Pak Eko, untuk bapaknya Pak Eko juga terima kasih banget, soalnya baik banget ya. Saya udah sering lah menuju ke rumah Pak Eko, itu udah sering ke Jogja gitu. Dan saya selalu ya dikasih makan di sana. Dan saya selalu disambut baik oleh keluarganya ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah berjasa dalam perjalanan saya ini. Dan sekian dari video perjalanan saya ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya bro. Assalamualaikum. Halo guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu 5 menit. Come on.